Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah air yang sah digunakan bersuci itu ada jenisnya? Itu yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya pernah menerangkan bahwa jenis air itu yang suci lagi menyucikan itu kan ada 7 ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu masih ingat seperti air laut, air hujan, air tawar, air embun seperti itu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah kemudian yang Ibu tanyakan itu adalah apakah dari 7 jenis air ini apakah terbagi begitu ya? Oh iya. Itu terbagi. Di dalam Fathul Qorib dikatakan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Seperti itu ya. Yang pertama, nah ini kita harus tahu tuh ibu-ibu karena untuk bab toharoh itu sangat fatal sekali ya. Karena sebelum kita melakukan sholat kan disyaratkan harus suci dari hadas kecil, dari hadas besar, harus suci dari tempat, pakaian badan kita, otomatis kita harus menggunakan air yang suci lagi menyucikan seperti itu. Nah, di sini dikatakan dari 7 jenis air itu terbagi ala arba'ati aksamin, terbagi menjadi 4 bagian. Mana yang 4 bagian itu? Ahaduha, yang pertamanya itu adalah tohirun fi nafsihi mutahhirun min ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Nah, di sini dikatakan dari kitab Fathul Qorib yang pertama itu adalah airnya yang suci, ya. Air yang suci lagi menyucikan. Jadi untuk bagian yang pertama tidak cukup hanya air yang suci, tetapi air yang suci lagi menyucikan ketika kita memakai air tersebut. Nah, ini air yang suci lagi menyucikan ini dinamakan dengan air mutlak. Begitu ya. Jadi untuk yang pertama ini dinamakan dengan air mutlak. Harus diingat. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang belum berubah namanya. Ya, jadi belum berubah namanya. Maksudnya seperti bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan nih, baik itu air laut, air hujan, air tawar ya. Nah, dari 7 jenis air itu misalkan kita masukkan tuh misalkan ke dalam gelas begitu ya. Nah, maka air di dalam gelas ini dinamakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang belum berubah namanya. Sehingga sifatnya apa ini? Sehingga hukumnya apa air ini? Hukumnya ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Kemudian kita membawa sirup ataupun kita membawa susu misalkan ya, susu coklat, kemudian kita masukkan tuh ke dalam gelas tersebut, kita kocek gitu ya, sehingga akan berubah air dalam gelas tersebut menjadi apa warnanya? Menjadi coklat kan? Nah, sehingga itu berubah namanya, bukan dikatakan lagi air mutlak. Begitu kan? Menjadi air apa itu namanya berubah? Yang tadinya air tawar menjadi air susu, begitu kan ya? Nah, berarti itu bukan lagi dinamakan air mutlak karena namanya berubah. Apakah air susu ini hukumnya suci? Suci. Air susu ini boleh kita minum? Boleh. Tetapi apakah bisa air susu ini kita gunakan untuk berwudu misalkan? Kita untuk mencuci pakaian yang ada najisnya, menghilangkan yang ada najis, apakah bisa dipakai? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis tidak hanya cukup air yang suci saja, tetapi air yang suci lagi bisa mensucikan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan yang dinamakan dengan air mutlak, artinya air yang belum berubah namanya. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Dan insya Allah kapan-kapan kita bahas yang lebih dalam lagi ya di dalam bab air. Kemudian yang kedua adalah tohirun, mutahhirun. Barusan yang pertama yang mana air tersebut itu sifatnya itu ghairu makruhin. Ketika kita memakainya itu hukumnya itu tidak makruh ya. Harus digarisbawahi. Yang pertama air yang suci lagi mensucikan dan juga hukumnya tidak makruh ketika kita memakainya. Sekarang yang kedua adalah wasanil tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun. Nah,
Yang kedua adalah sama, airnya suci. Selain dari suci juga bisa mensucikan. Tetapi jika kita memakainya, hukumnya itu makruh. Kalau barusan yang pertama tidak makruh, perbedaannya. Kalau yang kedua ini ketika kita memakainya, hukumnya itu menjadi makruh. Ada air yang hukumnya makruh? Ada. Di sini dikatakan wahwa al-ma'ul musyammas. Di sini dikatakan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu adalah air yang terkena air yang terkena langsung oleh sinar matahari, gitu ya. Misalkan pada siang hari sehingga air itu terkena oleh sinar matahari sehingga airnya itu ada sedikit air yang menjadi panas lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu disebutkan air musyammas. Yang mana kita memakai air musyammas itu hukumnya itu makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena di sini dikatakan biasanya kan kalau air itu kan suka ditampung ya, harus ditampung. Nah, jika ditampungnya oleh logam, maka kalau terkena oleh sinar matahari, ulama mengatakan bahwa logam itu akan menghasilkan karat, begitu ya, akan menghasilkan karat. Sehingga karat itu ketika tercampur dengan air panas sehingga akan menghasilkan hal yang tidak baik jika kita gunakan terhadap kulit kita. Sehingga menghukuminya para ulama itu hukumnya makruh. Kecuali kalau misalkan airnya itu disimpan di dalam emas ataupun di dalam perak, itu tidak makruh. Kenapa? Karena emas dan perak itu tidak menghasilkan karat. Tapi saya belum pernah tuh sekaya-kayanya orang menyimpan tempat air di emas ataupun di perak begitu ya. Seperti itulah alasannya. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita mencuci yang mana airnya itu musyammas, airnya itu panas oleh sinar terik matahari, maka itu tidak apa-apa kalau misalkan untuk mencuci pakaian. Jadi yang dimakruhkan di sini adalah ketika kita mandi, ketika kita wudu misalkan ya, ataupun ketika kita menghilangkan hadas besar, karena kan langsung antal gitu ya ke kulit kita. Nah, itu maka hukumnya menjadi makruh. Tetapi untuk yang makruh ini Syekh Nawawi berpendapat bahwa sebetulnya tidak makruh secara mutlak. Kalau menurut itu pendapat Syekh Nawawi, tetapi menurut pendapat ulama lain ada yang mengatakan makruh. Tetapi ada penelitian oleh ulama-ulama yang berada di Indonesia bahwa sebetulnya air musyammas itu air musyammas itu tidak layaklah ada di daerah yang tropis seperti kita. Jadi air musyammas itu air yang sangat panas oleh sinar terik matahari ataupun yang sangat dingin sekali karena keadaan cuaca. Karena di daerah kita itu kan daerah tropis. Jadi di mana dinginnya itu tidak sampai di bawah 0 derajat Celcius. Dan di mana panasnya pun tidak sampai panas gimana lah gitu, masih mending lah gitu. Walaupun sepanasnya di daerah Jakarta misalkan atau daerah Karawang gitu yang cukup panas, sehingga yang mengatakan untuk air musyammas itu adanya di negara-negara lain yang memang cuacanya kalau panas itu memang melebihi beberapa derajat Celcius lah begitu, sangat panas begitu, dan di mana dinginnya sampai di bawah 0 derajat Celcius. Jadi untuk bagian yang kedua, air musyammas itu sebetulnya ulama Indonesia berpendapat sebetulnya tidak ada air musyammas di kita. Walaupun misalkan pada siang hari kalau air kan biasanya suka ditampung di toren gitu ya, suka ditampung di toren. Saya juga kalau misalkan wudhu pada siang hari, ketika di keran itu keluar, maka airnya itu menjadi hangat kan ya. Tetapi lama-kelamaan airnya menjadi dingin kembali. Hanya sekitar 2 atau 3 detik air itu hangat begitu ya. Kita pancurkan, biasanya saya suka rada sedikit membuang air yang hangatnya itu. Kemudian air itu berubah menjadi dingin. Nah, ketika air berubah menjadi dingin itu maka tidak dihukumi lagi dengan air musyammas. Jadi air musyammas hanya air yang panas saja seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mandi di di Cipanas tuh di Cipanas dari dalam tanah gitu ya, dari gunung gitu ya. Maka itu bukan air musyammas kalau itu. Jadi air musyammas itu memang air yang oleh terik sinar matahari seperti itu. Jadi untuk yang kedua, ulama Indonesia berpendapat tidak termasuk air musyammas kalau di daerah tropis. Yang ketiga adalah air yang suci, al-qismu salisu tahirun fi nafsihi.
air yang suci, ghairu mutahhirin li ghairihi. Air ini suci. Ya, yang ketiga air ini suci tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi yang ketiga ini airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau suci ya bisa kita minum, tetapi tidak bisa kita untuk melakukan wudhu misalkan. Karena di dalam wudhu kita harus menghilangkan apa? Menghilangkan hadas. Misalkan kita mau mandi karena kita sudah pipis sehingga ada najis di badan kita, tidak bisa air itu kita pakai mandi. Kenapa? Karena tidak bisa menghilangkan najis. Kita mencuci pakaian, yang mana pakaian itu ada najisnya. Apakah bisa kita menggunakan air yang ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena untuk air yang ketiga ini adalah memang sifatnya itu suci, hukumnya itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, seperti itu ya. Nah, maka untuk bagian yang ketiga ini al-ma'ul musta'mal, maka ini dikatakan air musta'mal. Jadi jika ada pertanyaan, apakah itu air musta'mal? Nah, air musta'mal itu ibu bisa menjawab, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kenapa bisa musta'mal? Mungkin bisa menjadi musta'mal itu dikarenakan air itu sudah terkena oleh hadas ataupun air itu yang sudah terkena oleh percikan dari najis yang tidak terlihat oleh kasat mata yang jelas, begitu. Misalkan gini contohnya kalau kurang paham, misalkan, tetapi adanya air mustakmal ini adanya di air yang kurang dari 2 kulah. Jika airnya 2 kula ataupun lebih dari 2 kula, maka tidak ada itu istilah air mustakmal. Sekali lagi, adanya air mustakmal itu di air yang kurang dari 2 kula. Jika di air yang 2 kula ataupun yang lebih dari 2 kula, tidak ada itu istilah air mustakmal. Gitu ya. Jadi bisa dipahami di otak kita bahwa adanya air mustakmal di air yang kurang 2 kula. Misalkan ini ada bak tuh, baknya itu kecil, artinya kurang dari 2 kula. Kemudian saya mau berwudu ya di air yang kurang dari 2 kula ini, yang mana hukumnya air ini suci lagi mensucikan. Kemudian saya ambil penyuk tuh, ambil gayung, saya mau wudu. Berarti di muka saya masih ada apa? Masih ada hadas, gitu ya. Saya ambil, kemudian saya niat menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Ketika saya ambil gayung kemudian mengaliri muka saya, misalkan itu tuh ada percikan dari muka saya itu masuk ke dalam bak, gitu ya. Sekali lagi, ketika saya basuhan yang pertama ada percikan dari muka saya masuk ke dalam bak mandi. Maka air yang di dalam bak itu semuanya, air di dalam bak itu semuanya menjadi apa? Menjadi mustakmal. Begitu. Jadi itu hukumnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian saya mau membasuh lagi muka, membawa lagi itu gayung, mau membasuh yang kedua. Apakah bisa untuk basuhan yang kedua? Nah, kalau untuk basuhan yang kedua ini masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena yang kedua itu hukumnya sunat, yang ketiga itu hukumnya sunat, dan yang kumbahan, yang basuhan kedua itu sudah hilang hadasnya. Ngerti ya? Jadi untuk basuhan yang kedua itu sudah hilang hadasnya, sehingga tidak apa-apa, datoh hadasnya juga sudah hilang. Jika kita meyakini yang mana basuhan pertamanya itu kita sudah yakin sudah hilang semua hadas yang ada di muka kita, artinya rata begitu airnya. Tetapi kalau misalkan kita meyakini bahwa dari basuhan yang pertama itu airnya tidak rata, misalkan ada sedikit di sini yang masih kering, maka kita tidak bisa lagi mengambil untuk gayung yang kedua untuk muka ini. Karena apa? Karena ini masih kering, masih ada hadasnya. Gitu, paham gak ya? Nah, misalkan di dalam basuhan yang pertama hadasnya hilang, kita ambil lagi gayung, kumbahan yang kedua masih bisa, karena udah hilang hadasnya. Ambil lagi gayung, basuhan yang ketiga masih bisa.
karena sudah hilang hadasnya. Kemudian ketika saya ambil lagi gayung mau mencuci apa? Mau mencuci tangan kanan saya. Maka air yang ada di dalam mandi itu tidak bisa untuk dilanjutkan mencuci bagian tangan. Kenapa tidak bisa? Karena di tangan ini masih ada apanya? Masih ada hadasnya. Sehingga tidak bisa lagi tangan. Nah itulah kekurangan air dari 2 kula sehingga cukup repot sekali. Maka saya pernah menerangkan lebih baik di kamar mandi kita selalu disediakan air 2 kula itu begitu. Karena cukup merepotkan kalau menurut saya. Begitu ya. Nah maka air yang kurang dari 2 kula itu terkena percikan hadas sehingga berubahlah walaupun sebanyaknya air di dalam bak, tetapi airnya kurang dari 2 kula maka air itu menjadi air mustakmal. Apa air mustakmal? Suci tetapi tidak bisa mensucikan, ataupun air yang terkena percikan najis begitu ya, air terpercikan najis. Misalkan kita pipis begitu ya. Kita pipis, kemudian ada hampir-hampir tidak terlihat, ada sedikit sekali percikan najis yang masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula itu, maka itu juga sama dikatakan air mustakmal seperti itu ya. Ataupun air yang mutaghayyir, nah, itu juga bisa dikatakan airnya itu air mutaghayyir juga itu termasuk air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti bagaimana air yang mutaghayyir? Air mutaghayyir itu kan air yang berubah. Artinya yang berubah di sini airnya sudah berubah namanya. Nah, sebelumnya kan saya pernah bahas air mutlak itu air yang tidak berubah namanya. Ketika air ini dimasukkan air susu sehingga bukan lagi air mutlak. Tetapi air susu ini dikatakan air apa? Air mutaghayyir. Apa artinya mutaghayyir? Airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, perubahan ketika kita dimasukkan oleh susu itu perubahan yang nampak. Artinya baunya tercium, warnanya sudah jelas nampak. Bagaimana kalau perubahannya ini tidak nampak, tetapi perubahan oleh perkara yang suci. Misalkan Misalkan air mawar. Misalnya seperti air mawar, gitu ya. Kita itu menggodok air, kemudian kita masuki air mawar. Maksudnya untuk kecantikan gitu ya. Nah, kita masuki air mawar. Nah, setelah menjadi kita buang mawarnya, maka sebetulnya perubahan itu tidak terlalu nampak karena warnanya masih bening tapi tidak seperti bening-bening mula begitu ya. Ada sedikit perubahan tapi tidak mencolok itu di dalam perubahannya. Tetapi kalau kita mencium itu akan nampak bahwa oh ini bukan air bening gitu ya. Ada aroma mawarnya. Nah, itu juga termasuk air mutaghayyir ya. Jadi seperti air mawar itu juga termasuk air mutaghayyir, airnya suci tetapi tidak bisa kita untuk melakukan bersuci. Artinya tidak bisa untuk wudu, mencuci pakaian, kita mandi seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, yang perlu saya ingatkan, jadi air yang berubah itu misalkan dengan air sabun. Contoh nih, kebanyakan tuh bisik gitu, ada yang belum paham. Kalau kita itu mau mandi besar, bukan mandi seperti biasa, mau mandi besar. Mau mandi besar misalkan kita bersuci setelah haid atau setelah berjima dengan suami, begitu ya. Nah, ada sebagian yang belum paham di dalam menghilangkan hadasnya itu, niatnya itu dibarengi ketika badan kita itu masih penuh dengan sabun. Itu tidak sah. Misalkan seperti ini. Nah, saya tuh mau menghilangkan hadas besar, begitu ya. Nah, kemudian saya itu disampo dulu tuh, penuh ini di dalam rambut saya tuh penuh dengan budah begitu ya. Kemudian badan saya disabun dulu. Biar mengirit waktu dan mengirit air, ketika sudah saya dianggir, badan saya disabuni masih penuh dengan sabun-sabun. Kemudian saya membawa gayung, kemudian saya berniat menghilangkan hadas ageng fardu karena Allah Ta'ala. Itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena airnya menjadi mutaghayyir, airnya menjadi berubah. Karena ketika kita niat, airnya itu sedikit tercampur dengan apa airnya? Tercampur dengan sabun yang ada di rambut dan di badan kita. Jadi jika ada proses mandi besar seperti ini, itu mandi besarnya tidak sah. Jadi yang sahnya bagaimana? Kalau mau disabunnya disabun dulu, kalau mau niatnya niat dulu. Misalkan kalau niat dulu, niat
Ini belum apa-apain gitu ya badan kita. Belum pakai sampo, belum belum pakai sabun badan kita. Kita dahulukan dulu niat. Niat saya menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Diratakan seluruhnya basah. Semuanya rata, setelah itu baru kita memakai sampo, lalu kita memakai sabun. Seperti itu. Atau boleh kita memakai sabun dulu, sampo dulu, boleh. Kita pakai sampo dulu, kita pakai sabun dulu, tapi jangan dulu niat. Jadi jangan dulu niat. Kita apa? Bersihkan dulu, bilas dulu. Sabunnya sampai bersih, yang ada di rambut kita, yang ada di badan kita sampai bersih, begitu ya. Baru kita sudah yakin badan kita, rambut kita bersih dari sabun, barulah kita mengambil gayung, mau apa? Mau niat menghilangkan hadas besar. Alasannya kenapa harus seperti itu? Karena nanti airnya menjadi bercampur. Nah, maka itu dikatakan air mutakhayir. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan paham. Dan yang keempat itu adalah wal qismur rabi'u ma'un najis. Yang keempat itu adalah air najis. Gitu. Air najis berarti air apa? Air najis ya berarti air yang terkena oleh najis gitu. Berarti kalau air najis itu airnya sifatnya tidak suci lagi tidak mensucikan. Artinya kalau air najis mah mau kita minum tidak boleh, mau kita pakai mandi juga tidak boleh, apalagi kita menggunakan untuk berwudu seperti itu ya, karena airnya mutanajis, karena airnya terkena oleh najis. Jadi bisa untuk apa ya air najis itu? Paling bisa air najis itu ya mungkin untuk mandi bayi kecil mungkin, atau untuk nyiram kembang mungkin ya. Nah itu paling bisa untuk seperti itu. Nah lantas bagaimana itu air yang najis itu? Misalkan ini berbeda ya. Air najis itu terbagi menjadi dua, yang mana air najis mutanajis itu ada di air yang kurang dari 2 kulah dan ada di air yang lebih dari 2 kulah. Kalau air yang kurang dari 2 kulah, misalkan di dalam bak mandi yang ukurannya kurang dari 2 kulah, terkena najis tuh, ya, terkena najis. Misalkan terkena ada darah walaupun sedikit, misalkan ada kotoran tikus mungkin masuk ke dalam bak mandi kita yang kurang dari 2 kulah, maka seluruhnya itu air yang dari kurang 2 kulah itu seluruhnya menjadi air mutanajis. Kalau di air yang 2 kulah bisa dikatakan air itu menjadi mutanajis jika terkena najis, jika berubah apanya? Rupanya, warnanya, baunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan air yang 2 kulah, misalkan saya punya bak mandi, tetapi bak mandi saya itu besar, artinya melebihi dari 2 kulah, kemudian ada kotoran kotoran dari tikus misalkan. Masuk ke bak mandi saya, selama airnya itu saya lihat warnanya tetap bening, rasanya tetap tidak berubah, kemudian baunya juga tidak ada yang berubah, walaupun kita melihat di dalam air 2 kulah itu terlihat jelas ada tampak kotoran tikus, maka itu air tetap dihukumi apa? Suci. Begitu ya. Jadi kalau air 2 kulah itu bisa dikatakan menjadi mutanajis jika berubah rupanya, rasanya, baunya gitu. Misalkan saya itu pernah pengalaman. Dulu ibu saya itu mempunyai sumur gitu ya. Jadi airnya itu di sumur begitu ya. Sumur. Kemudian tanpa sepengetahuan ada 3 tikus besar kayak kucing gini ya. Sekarang mah tikus saya menakutkan. Masuk ke dalam bak mandi, ke dalam sumur itu. Sehingga jadi busuk begitu. Awalnya tuh nggak tahu. Ketika minum saya bilang, "Mah, kok ini air agak-agak sebel gitu ya. Kok ini air agak sebel gitu rasanya." Iya ya gitu. Tapi nggak ngeh gitu ya. Besoknya, oh iya ya, mah kok ini air warnanya jadi nggak terlalu bening begitu. Nah dari situ, alah ini kayaknya ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur. Ibu saya udah mengira ini pasti ada tikus nih. Ternyata kita manggil orang gitu, 2 orang masuk ke dalam sumur, masya Allah ternyata ada 3 tikus yang besar yang udah agak membusuk. Sehingga walaupun air segitu banyaknya di sumur, sehingga
warnanya agak tidak terlalu bening, rasanya udah jelas agak sebel gitu ya. Aduh cukup jijik juga, dan baunya juga ada yang berubah begitu. Maka dikatakan air di dalam sumur itu walaupun airnya banyak melebihi dari 2 kulah, maka air itu menjadi air mutanajis. Itu. Bagaimana itu? Kan kita sulit membuang air yang ada di dalam sumur. Apakah bisa suci kembali? Bisa. Bagaimana cara mensucikannya? Air yang 2 kulah yang mana terkena oleh najis, kita ambil dulu zat yang najisnya. Berarti kita bangkai kudusnya kita buang dulu. Kemudian nanti akan suci kembali. Cuman menunggu waktu begitu ya. Waktu itu kurang lebih sekitar 1 mingguan lah, air itu berubah lagi menjadi keadaan semula. Maka ketika sudah berubah lagi kembali seperti keadaan semula, maka air yang di dalam sumur itu dikatakan menjadi suci kembali. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tuh bisa memahaminya dan harus memahaminya. Karena jangan sampai kita bersuci, kita mandi wudu, kita ya mandi setiap hari, kita mencuci pakaian setiap hari, tetapi kita tidak bisa membedakan mana air mustakmal, mana air suci, mana air mutanajis. Itu sangat fatal sekali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.